Ini pertanyaan bagus ya, karena saya itu nggak dipanggil, dijewer sebenarnya. Jadi dulu tuh seneng banget party dan lain sebagainya, sampai satu kali di Bali itu saya nggak mimpi, tapi saya ngelihat Tuhan Yesus datengin kamar saya. Dia datang dan dia cuma bilang begini, kalau kamu mau lepasin semua, saya angkat kamu jadi bapak buat banyak orang. Saya pikirnya dulu itu saya akan merit dan punya banyak anak. Ternyata kesini-kesini itu baru ngerti bahwa anak rohani yang dimaksudkan di penglihatan itu. Dan waktu Tuhan Yesus sudah pergi dari kamar saya bolak-balik dari jam setengah 3 pagi sampai jam setengah 7 pagi kalau nggak salah. Saya bolak-balik kamar mandi muntah. Dan kesini-sini juga baru ngerti itu di Yehezkiel 36, saya ternyata pelepasan pribadi. Saya jijik sama diri saya sendiri, dan seterusnya. Dan akhirnya singkat cerita end up di Jakarta, dan saya tuh dulu tuh agak gagap kalau mau ngomong sama orang tuh nggak parah, cuman kalau mulai agak susah. Nah, tiba-tiba waktu di Jakarta itu Tuhan kasih mimpi, itu kira-kira 3 bulan mimpinya, 2 hari sekali hampir sama. Saya lagi bicara di depan banyak orang dan tempatnya beda-beda. Dan saya di bulan ketiga itu mulai nantangin Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, Tuhan kan tahu saya agak gagap. Nggak mungkin saya jadi public speaker tuh nggak mungkin. Dan ternyata kita jangan suka nantangin Tuhan ya. Karena nggak sampai seminggu dijawab tantangannya sama Tuhan. Karena saya waktu itu bilang, kalau emang bener, buktiin. Jangan cuma ganggu di mimpi aja gitu loh. Dan ternyata di suasana yang lain, di kota lain, di kota Batu Malang, tante saya ketemu sama Pak Gembala dari gereja di Solo. Ini Pak Gembala pendengarannya udah terganggu. Tante saya cuma ngomong gini sebenarnya, undang keponakan saya, kesaksiannya bagus. Dan karena dia pendengarannya udah terganggu, dia nangkepnya khotbah. Ya, jadi dia telepon ke rumah, zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada internet, belum ada apa-apa, dia telepon ke rumah, halo Pak Jesse, kapan bisa khotbah di gereja saya gitu. Wah Pak, saya nggak bisa khotbah dan lain. Jadi kapan Pak? Saya ngomong apa, dia ngomong apa? Nggak nyambung, tuh lalit. Karena pendengarannya terganggu. Nah singkat cerita saya berangkat ke Solo dan latihan khotbah di kamar hotel, itu pun 7 menit udah selesai. Dan itu pun gagap latihan khotbah. Oke, dan waktu saya telepon mama saya cuma bilang gini, Jess, besok itu show-nya Tuhan, bukan show-nya kamu. Kamu tenang aja. Dan benar, besoknya waktu datang di gereja itu, biasanya berantem sama 5 orang nggak takut. Tiba-tiba saya ketakutan pagi hari itu karena ada 200 jemaat yang datang. Lemes, dengkul saya lemes. Kayak nggak bisa gerak. Tapi saya ingat perkataannya mama saya bahwa ini show-nya Tuhan, bukan saya lagi gitu loh. Dan benar, abis praise and worship, mikrofon di-handed ke saya mulai pegang mikrofon, saya doa, saya agak-agak kaget, kok doa saya tidak gagap. Dan saya mulai buka Alkitab, ya ada catatan tentunya, dan saya mulai khotbah pertama saya itu Markus 6, saya nggak akan pernah lupa. Dan tiba-tiba 50 menit saya nggak lihat catatan dan gagapnya hilang sampai hari ini. Jadi pertama kali hilang tuh di mimbar. Jadi hilangnya tuh sampai hari ini. Ya, dan saya nggak lihat catatan sama sekali dan itu keluar gitu aja, flowing gitu aja. Dan nyambung tadi yang Tuhan Yesus bilang saya akan jadi bapak buat banyak orang. Ternyata sampai hari ini my ministry yang Tuhan percayakan itu lebih kepada fathering, lebih kepada coaching kepada anak-anak muda, kepada generasi baru, dan itu sampai hari ini. Karena udah dari tahun 2020 ya, saya terlibat pelayanan sosial media dengan curhatan Alkitab, ya dengan anak-anak generasi baru, mereka baru umur 20 sampai 23 tahun, dan kita mulai menyuarakan banyak message soal fathering lewat sosial media hari ini. Dan kita juga membuat banyak sekali conference ya yang berhubungan semuanya dengan dad issue, dengan father issue, ya seperti mental health, fathering conference dan lain sebagainya. So itu yang akhirnya shape me ya, yang membentuk saya seperti saya hari ini. Ya dari zaman itu, dan itu terjadi tahun 96. Ya, dan saya pertama kali yang di Solo tadi itu tahun 97. Ya, jadi udah cukup lama ya, saya punya banyak mentor yang juga sangat-sangat luar biasa yang membentuk dan mengasah, mempertajam semua yang Tuhan percayakan dalam diri saya.
Oke, pertama kali itu panggilan ya dari penglihatan di kamar itu, dan yang kedua ternyata message ini penting ya, karena Tuhan pertama kali perintah itu di Ulangan 6. Dan Tuhan memerintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan itu sama kaum ayah di Israel. Karena pesan berikutnya adalah kamu harus mengajarkan itu kepada anak-anakmu waktu kamu tidur, waktu kamu berdiri, waktu kamu jalan, dan lain sebagainya. Jadi ternyata message itu ditujukan kepada ayah-ayah. Nah, sadly speaking, ternyata kita nggak pernah ketemu ayah-ayah seperti ini di planet bumi ini. Yang kita ketemu adalah ayah-ayah yang dalam tanda kutip gitu ya. Mungkin ada di rumah tapi nggak berfungsi. Mungkin ada di rumah tapi figurnya tidak terasa sama anak-anak. Dan mungkin kalau kalian mulai dengar batuk papa kalian, kalian takut keluar kamar ya. Mungkin kalian dengar dia jalan aja udah males keluar kamar. Kalian mau ngomong sama dia mesti lewat mama. Nah, ini adalah ciri-ciri yang kita seringkali mau ignore, mau mengabaikan, tapi itu sangat terpengaruh ternyata terhadap kehidupan banyak orang di hari-hari ini. Dan ini turun-temurun. Dan masalah fatherless ini ternyata adalah masalah setiap generasi, dari Alkitab loh sampai hari ini. Dan sayangnya kita seringkali cuma ngeributin perbedaan warna generasi. Kenapa jeans kamu robek? Kenapa kamu tatoan? Kenapa kamu anting? Kenapa kamu gondrong? Kenapa kamu musiknya rock? Kenapa itu sound gitarnya distorsi? Bla bla bla. Kita cuma ributin warna, perbedaan warna setiap generasi. Padahal itu normal. Ya, di Alkitab Musa pakai tongkat, Yosua pakai pedang. Ya, kalau hari ini warnanya berbeda itu normal. Kita nggak pernah duduk untuk membahas serangan terhadap setiap generasi, yaitu serangan terhadap father figure yang menyebabkan generasi berikutnya akhirnya jadi fatherless generation. Ketiadaan ayah, dan ini bahaya banget ya, karena ayah itu sebenarnya punya pengertian bukan gender tapi sumber ya. Jadi semua yang nonton yang single mom mungkin ya, seharusnya saudara-saudara semua bisa menjadi sumber buat anak-anak, bukan karena single mom kita jadi stres dan lain sebagainya ya, karena waktu kita mulai mentransferkan semua depresi, stres, kekesalan, emosi kita ke anak-anak, akhirnya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang tidak sehat, mentalnya terganggu dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya menyebabkan, ya kita lihat hari-hari ini ya, drugs, selalu serangannya sama, LGBT, dan lain sebagainya. Ya, pemberontakan, itu selalu serangan semua generasi selalu sama. Dan ternyata isunya ini ada di sini. Makanya kita nggak bisa menyerang akibatnya. Karena di planet bumi kita ada hukum sebab akibat. Ya, orang ngedrugs, orang yang berontak, orang yang gay, lesbian dan lain sebagainya itu cuma akibat. Sebabnya adalah fatherless. Ya, 90% itu ditemukan karena fatherless. Nah, sebabnya ini yang harus kita duduk sama-sama dan kita cari solusinya sama-sama. Seharusnya begitu. Jangan cuma nyerang akibatnya, lo begini, dan lain sebagainya. Justru kita mesti memperbaiki sebabnya. Nah, oleh sebab itu saya dan teman-teman di Curhatan Alkitab, di Yuk Baca Alkitab dan Anak Muda Kristen, kita bombardir ya, gaspol istilahnya anak-anak sekarang, untuk kita menyebarkan message-message ini. Ya, message soal fathering, bahwa kita harus jadi coach, ya. Kita mungkin ada cell group, tapi pemimpin cell group mungkin harus menjadi ya pelatih untuk melahirkan generasi yang luar biasa, untuk menghasilkan orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan dan talentanya terasah dengan baik. Nah, masalahnya begini, orang kalau terlibat pelayanan fathering banyak yang nggak mau, karena pelayanan ini nggak ngetop. Saya kasih contohnya gini aja. Pelatih Argentina melatih tim Argentina saat stadion nggak ada penonton. Lionel Messi dan kawan-kawan main bola saat stadion sold out tiketnya dengan penonton. Dan waktu mereka juara, yang dipanggil bukan pelatihnya, yang dipanggil Lionel Messi ke podium untuk terima piala. Nah, pelayanan fathering kayak gitu. Makanya nggak ada yang mau, karena nggak ngetop. Ya, orang sekarang pengennya punya viewer banyak, punya follower banyak, nggak ngetop pokoknya kalau pelayanan fathering. Dan ternyata ini adalah pelayanan yang dilakukan sama Tuhan Yesus. Metode pemuritannya adalah metode yang namanya fathering. Ya, jelas dia katakan di Yohanes 14 ayat 12, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada aku. Dan ini hati seorang ayah kan. Ayah kalau misalnya dia supir, dia pengen anaknya pilot pesawat. Dia pengen anaknya lebih baik dari dia. Nah, sayangnya sekali lagi kita jarang temuin ini di gereja. Ya, pemimpin gereja banyak yang insecure sama pemimpin-pemimpin muda yang lahir.
kita insecure. Ya, justru kita mesti mengembangkan mereka tanpa harus apa ya, nagih pamrih lah, nagih jasa lah, nggak usah gitu-gitu. Ya, karena sekali lagi pelayanan fathering ini adalah pelayanan coaching, oke, yang ya nggak terkenal sekali lagi. Orang mungkin males ngelihatnya, ya orang mungkin males pergi ke sana. Tapi ini penting banget, ini diperlukan sama generasi demi generasi. Ya, sekarang lahir lagi satu generasi baru lagi yang ternyata waktu saya ngobrol sama mereka, saya duduk sama mereka, sama juga. Mereka fatherless. Mereka punya ayah di rumah, tapi cuma ngasih uang, nggak pernah ngasih pelukan, nggak pernah ngasih encouragement, nggak pernah tap in the back, ya, how's your day, gitu, nggak pernah. Banyak ayah-ayah di rumah sampai hari ini cuman ngomong sama anaknya kalau lagi marah. Ya, kalau anaknya nggak berprestasi, sini kamu. Baru dipanggil, ya, nadanya ngegas, nadanya tinggi, dan lain sebagainya. Lewat acara BTS ini, untuk kita semua ya, mau itu single mom, single dad, or saudara masih lengkap, ya, mom and dad, suami dan istri, pemimpin-pemimpin gereja, untuk kita mulai ada awareness ini. Untuk kita mulai memperhatikan semua kebutuhan daripada generasi di bawah kita, untuk mulai melatih mereka. Ya, mulai discover panggilan Tuhan terhadap mereka. Jangan memaksakan kehendak orang tua. Ya, Dedi pendeta, kamu mesti pendeta ya. Nggak gitulah. Ya, kalau bisa Dedi pendeta, kamu atlet terkenal misalnya kayak gitu. Ya, karena memang Tuhan punya rencana buat mereka seperti itu. Nah, ini yang harus kita lakukan ya. Harus kita lakukan untuk membangun generasi yang luar biasa, yang layak. Alkitab catat umat yang layak di hadapan Tuhan. Ya, generasi yang berkualitas. Diperlukan fathers. Bukan cuma pengajar, bukan cuma pengkhotbah. Tapi fathers is needed these days. Begini, kita nih kebiasaan mungkin ya dunia timur, kita selalu pengen nutupin aib. Tapi ternyata bahasa Inggris punya kata yang tepat ya untuk hal yang ini, namanya neglect. Neglect itu bahasa Indonesianya adalah mentelantarkan. Ya, lawannya mentelantarkan adalah membereskan. Dan salah satu kata yang dipakai dalam pemberesan adalah forgiveness. Nah, seringkali kita nih kayak, udahlah, itu masa lalu, udahlah, biarin aja, udahlah, nggak usah diomongin. Ternyata kita banyak mempraktekkan neglecting, not forgiving. Ya, dan ternyata waktu kita mencoba untuk mentelantarkan, dan waktu isu itu di brought up, waktu isu itu diangkat, ternyata masih betanduk kan kita. Masih ada monster ternyata di dalam kita. Ternyata waktu kita lihat muka papa kita, mungkin lihat, gini aja deh, lihat muka orang yang bikin kita jengkel, bikin kita terluka, dan lain sebagainya. Kita seringkali hari ini mempraktekkan neglecting. Kita unfollow, kita block, kita unfriend, kita mute, dan lain sebagainya. Kita delete kontak. Mungkin akan aman sementara. Misalnya kita lagi papasan di manapun gitu, ternyata kita belum beres. Ya, karena yang kita praktekkan itu bukan forgiving, tapi neglecting. Ya, kita cuma mentelantarkan, tapi nggak diberesin sama sekali. So, guys, kalau kalian punya masalah dengan ayah kalian, dengan ibu kalian, coba ngerti one thing. Zaman mereka dulu, mereka masih kekurangan informasi, nggak kayak kita. Mereka nggak punya Google, mereka nggak punya YouTube, mereka stasiun TV mereka cuma satu loh. Ya, mereka nggak punya gadget, mereka nggak punya internet dan lain sebagainya. Mereka tidak punya akses kemana-mana. So, mereka minim informasi banget. So, coba untuk understand mereka dan mulai melepaskan pengampunan. Jangan cuma neglect, akhirnya kita yang rugi sendiri. Ya, kita tiba-tiba kayak mental kita nggak stable, ya, mental health issue banyak dibahas di mana-mana. Ternyata penyebabnya karena ini, kita mentelantarkan, kita nggak mau beresin. Ya, nah, makanya sekali lagi ini mesti network ya semuanya, mesti bekerja sama semuanya. Pemimpin cell group lah, pemimpin gereja lah, ya, kepala rumah tangga lah, dan lain sebagainya, guru-guru di sekolah lah, dan lain sebagainya. Ini mesti ada kesinambungan semuanya. Kalau ketemu anak-anak kayak gini, at least kita punya P3K. Kita tahu how to handle in the first place. Ya, kita tahu cara handle-nya, kita tahu cara ngomongnya ke anak-anak yang model-model begini, dan seterusnya. Karena ini terjadi di mana-mana dan makin parah. Ya, kalau teman-teman ngelihat sekarang di beberapa negara maju, ternyata moralnya udah punah, moralnya nggak ikut maju.
Moralnya mundur malahan. Orang gender diciptain Tuhan dua, sekarang jadi belasan. Ada yang kucing lah, ada yang anjing lah, makannya di lantai lah. Dan semua mesti support orang-orang yang ngambil keputusan seperti ini. Ada yang memutuskan untuk tangannya diamputasi lah, ya, merasa dirinya cacat, dan lain sebagainya. Ternyata kepunahan moral lagi terjadi di mana-mana. Dan kalau ditelusuri satu persatu, ternyata isu fatherless ini selalu ada di dalamnya. Ya, kekurangan father figure ternyata ini sangat masalah banget ya di hati anak-anak, di pertumbuhan mental anak-anak dan seterusnya. So sekali lagi guys, kalau kalian punya pengalaman gak enak dengan orang tua kalian, putuskan untuk ampuni mereka. Jangan diabaikan, jangan aib, jangan sampai orang lain tahu, enggak. Tapi putuskan untuk mengampuni. Kalau kalian need help, ya kalian boleh datengin mentor-mentor kalian, ya, dan mentor-mentor please kalau ada yang cerita kayak gini jangan bocor kemana-mana kayak infotainment juga. Tolong dilindungin cerita-cerita seperti ini, ya, di cover, ya, dan di coach, di coaching dengan baik anak-anak seperti ini. Karena mereka perlu sekali ya figur-figur ayah ya di luar rumah mereka, ya, karena mereka nggak dapatkan itu di rumah mereka. So sekali lagi, releasing forgiveness. Karena cara balas dendam terbaik di dunia adalah melepaskan pengampunan.